Di awal film kita diperlihatkan 5 orang wanita, diantaranya Sam, Besti, Virginia, Lydia, dan juga Joy, yang akan merayakan pesta di sebuah klub. Saat akan memasuki klub, tanpa sengaja Sam malah bertemu teman lain bernama Nadine, yang merupakan seorang agen CIA. Things are moving fast. The mission is in a weird shape. Girl, either, both, all of it, I don't care. Just Diketahui bahwa ternyata Sam juga merupakan seorang agen CIA. Kemudian saat para Besti sudah masuk ke klub, seketika Nadine meminta agar ngobrol sebentar. Nadine berkata bahwa kedatangannya di sana karena lagi menjalani sebuah misi, dan secara kebetulan bertemu dengan Sam. Atas hal itu, Nadine ingin Sam membantunya. Sam sempat menolak karena saat ini dia harus merayakan pesta Besti yang sebentar lagi akan menikah. Tapi dikarenakan situasi cukup gawat, Sam akan membantu Nadine. Pretty damn good one too. Where the hell have you been? Saat Sam ditugaskan memantau si target yang bernama Magnus, dia mendapat Magnus tengah codean sebuah senjata biologis. Tetapi di sini Sam greget ingin segera beraksi, malah nggak dapat izin. Akhirnya Sam nekat meski harus dihalangi beberapa rekannya sendiri. Dalam pengejaran tiba-tiba Sam dikejutkan karena Magnus mengancam akan menjatuhkan rekannya. Tapi secara kebetulan Sam melihat sebuah truk pengangkut tomat melintas dan dengan sangat brutal mengheadshot babatok si Magnus sampai tewas, dan akhirnya Sam bisa merebut senjata biologis itu. Beberapa saat kemudian, meskipun misi mereka berhasil, tapi sayang Sam harus mendapat teguran akibat aksi nekat yang hampir membuat agen lain celaka. Kemudian Sam baru menyadari bahwa dia telah meninggalkan pesta Besti dan dia pun segera kembali. Tapi saat kembali Sam malah dibuat cemburu karena sebelumnya Sam akan menjadi pengiring pengantin utama, kini tergantikan Virginia. Melihat sahabatnya lebih akrab dengan teman baru, Sam merasa sakit hati dan memilih meninggalkan mereka. Di sana Sam dijemput oleh Nadine, diberitahu bahwa dia memiliki sebuah misi solo, yaitu pengamanan untuk Sam. Secara kebetulan misi itu akan dilakukan di sebuah pulau pribadi milik keluarga yang sangat kaya raya, tepatnya di acara pernikahan Besti. Awalnya Sam sempat menolak karena dia merasa dikucilkan, tapi karena nggak ada pilihan lain akhirnya ia pun setuju. Singkat cerita, setibanya di sana, Sam disambut beberapa petugas keamanan, kemudian diantar menuju sebuah rumah. Di sana, Sam bertemu dengan Besti, Virginia, dan juga calon suami kaya raya dari Besti yang bernama Ryan. Ternyata, Virginia merupakan adik dari Ryan dan terlihat sangat gak menyukai Sam. Pada malam hari sebelum pernikahan, semua orang tengah bersenang-senang dan mengadakan acara di halaman. Sementara itu, Sam yang lagi minum sendiri dihampiri ayah Besti bernama Frank, yang menyambut dengan sangat baik. Tapi di saat semua orang memperlakukan Sam dengan baik, entah iri atau apa, Virginia sampai-sampai gak mengikut sertakan Sam pada latihan pengiringan pengantin. Merasa muak dengan Virginia, Sam akan segera menjahilinya dengan sebuah biji sebagai peluru sumpit. Sam menembak Virginia sampai membuatnya nyuksruk ke tumpukan bunga berduri. Setelah aksi itu, Sam menghubungi Nadine karena merasa curiga dengan barang bawaan dari seorang pelayan. Tapi Nadine berkata bahwa itu hanya kepanikan Sam saja. Kemudian Sam dihampiri oleh seorang pria tampan bernama Chris, dan itu membuat Virginia semakin benci pada Sam karena dia menyukai Chris. Diketahui Chris merupakan kerabat dekat dari Ryan. Di sisi lain, para petugas keamanan yang lagi berjaga tiba-tiba mendapat sebuah serangan tak terduga dari sekelompok bertopeng. Diketahui kelompok tersebut merupakan para tentara bayaran yang diduga mengincar harta karun dari keluarga Caldwell, yaitu keluarga Ryan. Oh God. Okay.
Keesokan harinya, saat acara pernikahan akan segera dimulai, Sam menghampiri Besti di ruangan tata rias untuk bicara empat mata. Dengan berkata bahwa Besti terlihat beda bahkan melupakan persahabatan mereka. Sempat terjadi perdebatan, tapi karena udah terpengaruh hasutan Virginia, Besti malah meminta Sam agar segera pergi. Seolah dibuat gak percaya sekaligus kecewa, akhirnya Sam memilih pergi dengan kesedihan. Sampailah pada suatu momen saat akad pernikahan berlangsung, tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat menegangkan, di mana ternyata para pelayan merupakan para tentara bayaran yang kemarin menyerang para penjaga. Gak lama datanglah seorang pria bernama Krut yang merupakan pimpinan pasukan tersebut dan langsung mengamankan para tamu serta keluarga para pengantin. Sorry. Keep moving. Hold this. You look fantastic. I know what's happening. I'm sorry. Oh my god, baby. Kemudian Krut mengumpulkan keluarga Codwell di depan perapian berisi brankas rahasia. Secara mengejutkan, Krut sudah mengetahui sistem bahwa kunci brankas menggunakan cincin dari keempat anggota keluarga Codwell, di mana ternyata dia telah bekerja sama dengan Chris. Chris juga memberitahu bahwa setiap cincin yang dimasukkan memerlukan proses waktu selama 30 menit. Code accepted. Nice. Tentu semua orang dibuat terheran-heran karena gak mengetahui apa motif Chris hingga akan melakukan hal itu. Di tengah perdebatan, Ryan yang kecewa dan kesal menyerang Chris, tetapi kemudian di sisi lain, Sam ternyata gak benar-benar pergi dan tengah mengintai situasi untuk segera beraksi secara diam-diam. Tapi saat akan memasuki rumah, Sam dihampiri salah satu anak buah Krut hingga aksi baku hantam pun tak bisa dihindarkan. Warning shot from one of your dudes. Tanpa kesulitan berarti, bahkan terkesan enteng, Sam berhasil mengalahkan musuhnya dengan sangat cepat. Atas kegaduhan itu, Krut memerintahkan para anak buahnya segera memeriksa sumber suara tersebut. Setelah diperiksa, mereka malah dibuat terkejut melihat rekannya udah nggak bernyawa. Gak lama, Krut mendapat sebuah telepon dari para anak buahnya yang mengabarkan bahwa ada penyerangan misterius. Dengan sangat pede, Chris menawarkan dirinya untuk memburu si penyerang itu. You got this. Kembali ke Sam saat ini, dia akan menyerang musuh di ruangan kamera pengawas. Tanpa basa-basi, Sam langsung membogem sampai pingsan. Sam memantau kamera pengawas dan dia mendapati terdapat ratusan kilogram emas batangan dalam brankas. Selain itu juga, Sam dibuat curiga karena melihat Chris yang bertingkah konyol dengan sepucuk pistol di tangannya. Something tells me she's not just a cat lady. Kemudian Sam segera menghampiri Chris dan berpura-pura seolah dia nggak tahu aksi busuk Chris. Kemudian saat Chris melaporkan, seketika Sam langsung menodongkan senjata. Side of the highway. Di tengah baku hantam, bagaikan emak-emak memukuli anaknya, tiba-tiba datang serangan dari pasukan Krut. Dikarenakan sebuah tembakan yang dilesatkan, pada akhirnya Sam memutuskan melompat dari jendela. Chris yang mengira bahwa Sam telah tewas meminta salah satu pasukan agar memastikan. Setelah dipastikan dan dinyatakan tewas, secara mengejutkan Sam kembali menyerang dengan sangat brutal. Sam dapat melumpuhkan musuh bahkan dengan santai. Sempat-sempatnya menikmati sepotong kue yang udah hancur. Piece of cake. Di sisi lain, Krut yang mengira Sam telah tewas pergi menyampaikan berita kematian itu pada keluarga Codwell. Tetapi saat Besti menoleh keluar, dia melihat Sam lagi membantai para anak buah Krut. Alhasil, Besti nggak jadi sedih karena merasa bahwa Sam pasti menyelamatkannya. Slay a few Savannah riffraff. Or I'll shoot hostages. Dikarenakan terluka, Sam segera pergi ke dapur untuk mencari kotak P3K. Sebagai seorang agen rahasia yang terlatih tanpa rasa ragu, Sam langsung menjahit lukanya sendiri dengan alat seadanya. Guys.
Sementara itu, Besti segera memberitahu apa yang dia lihat pada teman dan keluarganya, yang dimana dia melihat Sam lagi menuju ruangan dapur. Besti pun merencanakan sesuatu untuk bisa We menemui have to come Sam. up with some kind of plan. That is. Meskipun sempat ditentang oleh Virginia, tetapi Besti kekeh dengan apa yang ingin dia lakukan. Besti menghampiri Krut dan berkata bahwa semua sandera sudah sangat kelaparan. Besti meminta agar diizinkan untuk pergi ke ruangan dapur dan membawa beberapa hidangan. Meski diizinkan, tapi Krut akan memerintahkan anak buahnya agar mengawal Besti. There's enough food in here to feed an army. Setibanya di dapur, Besti merasa yakin bahwa Sam ada di sana dan dia pun berbicara dengan sangat lantang dan benar saja. Sam yang mendengar suara Besti bersama pasukan Krut langsung mempersiapkan sebuah pisau dan tiba-tiba Besti seolah dibuat gak percaya melihat keahlian dan kejeniusan Sam dalam bertarung. Di tengah perlawanan melindungi Besti, Besti sangat excited dan malah terus-terusan bertanya atas kehebatan Sam. Beberapa saat kemudian, setelah menghabisi anak buah Krut dan situasi cukup aman, Besti langsung meminta maaf kepada Sam atas perlakuan sebelumnya. Kemudian Besti memberitahu bahwa Krut merupakan seorang kartel yang menyewa tentara bayaran untuk merampok keluarga Cloudwell. And they do things that I don't even want to say because it will make you cry. Sam bertanya kenapa Chris bekerja sama dengan Krut dan Besti menduga bahwa dia ingin menutupi sebuah kasus mendiang ayahnya yang bekerja sama dengan sekutu kartel. Diketahui bahwa bukti-bukti kasus itu tersimpan dalam sebuah hard drive yang tersembunyi di ruangan berangkas bersama emas-emas batangan. Ocular scan complete. Sementara itu, Krut yang masih disibukkan membuka ruangan berangkas akhirnya sampai pada tahap terakhir yang mana harus menggunakan cincin milik Ryan yang dipegang oleh Chris. Tapi ternyata cincin itu telah hilang dan Chris menyadari bahwa Sam telah mengambilnya saat aksi baku hantam tadi. One more word from you and I'll... Besti sangat panik karena melihat Krut akan berhasil membuka ruangan berangkas. Tetapi karena cincin Ryan Sam pegang, Besti bisa kembali tenang. Gak lama kemudian, Sam mendapat telepon dari Krut meminta cincin dan mengancam bahwa dia gak segan-segan akan menghabisi semua orang. Sam sama sekali gak takut dan malah melontarkan bulian pada Krut. Dikarenakan ingin beraksi sendiri dan gak ada beban, Sam meminta Besti agar segera kembali ke keluarganya. Tapi Besti kekeh ingin membantu hingga akhirnya mereka pun merencanakan taktik bersama-sama. Besti ditugaskan untuk mengamankan semua sandera, sedangkan Sam akan membuat semua kekacauan sebagai pengalihan. Sekembalinya Besti, dia langsung memprovokasi dan memberitahukan Krut bahwa anak buahnya telah dibantai habis oleh Sam. Tentu Krut nggak percaya dan dia mengirim beberapa pasukan lagi agar segera mencari Sam. I go. And watch on your left. Oh my god. Oh my god. Let me go. Besti and Friend mulai menyusun rencana untuk melumpuhkan penjaga di mana secara kebetulan Joy yang lagi hamil akan berperan akan melahirkan dan saat ada kesempatan mereka langsung melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil mengembalikan keadaan. Mereka pun segera mempersiapkan beberapa senjata lalu membebaskan para tamu yang disandra. Melihat pasukan Krut berada di halaman, Sam berpikir dengan sebuah ide. Dia akan memanfaatkan air keran yang disambungkan dengan aliran listrik, hingga pasukan yang terkena air berhasil dilumpuhkan. Menyadari listrik utama mati, Krut dan para pasukan yang tersisa segera berpencar. Gak lama, Chris melihat sesuatu seperti rambut Sam, tapi ternyata... Krut yang sudah semakin muak dan emosi akhirnya memutuskan akan membunuh teman-teman Sam. Kemudian datanglah Sam sambil menunjukkan cincin dan berkata jika Krut membunuh teman-temannya maka dia nggak akan mendapatkan apa yang mereka cari. Sontak Krut dan pasukannya segera berusaha mengejar Sam, tapi sangat disayangkan. Meski sempat memberi perlawanan, akhirnya Sam harus terpojok dan bisa ditangkap oleh Krut.
Who are you? Dikarenakan udah nggak sabar dengan harta dalam berangkas, Kruk langsung membawa Sam ke dalam. Setelah berangkas berhasil dibuka, betapa terkejutnya mereka saat melihat tumpukan emas batangan. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mengambil emas-emas itu dan dimasukkan ke dalam mesin penyedot guna mempercepat waktu. Kemudian, emas-emas itu diangkut menggunakan portek alias put amfibi. Di sisi lain, saking kayanya keluarga ini, Besti dan para konco tengah berada di stasiun kereta pribadi milik keluarga Codwell yang gak jauh dari rumah. Seketika, Besti teringat pada Sam di mana feelingnya berkata bahwa saat ini Sam lagi membutuhkan bantuan mereka. Atas hal itu, Besti memutuskan kembali untuk membantu Sam hingga akhirnya semua para konco juga ikut membantu termasuk Virginia. Ternyata Hadrip yang Chris cari kini berada di tangan Krut, tapi dia malah menghajar Chris karena di dalam Hadrip itu juga terdapat bukti kesalahannya. Merasa kasihan melihat Chris dihajar, sontak Sam menendang Krut sampai tersungkur dan langsung kabur. Tetapi dikarenakan Krut mencoba melempar granat dengan terpaksa, mereka bersembunyi di sebuah penyulingan anggur. Melihat hal itu, Krut memerintahkan anak buahnya agar menghidupkan mesin penyulingan tersebut. Beberapa saat kemudian, Besti dan para konco yang lagi mencari Sam mendengar suara dari arah penyulingan anggur dan mereka pun berhasil menemukan Sam dan Chris. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung mengejar Krut yang saat ini akan kabur sambil membawa emas batangan dan Hadrip itu. Melihat sebuah meriam jadul, Sam langsung menggunakan benda itu untuk menghentikan Krut. Setelah peluru meriam berhasil mengenai sasaran, Sam dan Besti langsung meluncur melalui mesin penyedot dan menghajar menggunakan portek. Chris juga nggak tinggal diam, dia ikut menyusul dengan sebuah mobil demi bisa mendapatkan kembali Hadrip itu. Di tengah aksi pengejaran yang sangat-sangat menegangkan dengan sebuah mesin gun, tanpa ragu Sam langsung menembak mereka sampai ketar-ketir. Akhirnya Sam dan Besti berhasil menaiki perahu Krut dan langsung menghajar dan juga menjatuhkannya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kali ini mereka harus berhadapan dengan Chris yang meminta Hadrip sambil menodongkan senjata. Tentu aja Sam nggak ingin menyerahkan Hadrip itu dan langsung menarik Besti turun menggunakan sebuah parasut. Chris gak menyadari bahwa saat ini dia akan menabrak kembang api simbol pernikahan. Beberapa saat kemudian, setelah situasi berhasil diamankan, akhirnya Nadine beserta pasukannya tiba di sana untuk meringkus Krut dan pasukannya. Mereka pun mulai merayakan keberhasilannya, tapi tiba-tiba Chris datang dalam kondisi compang-camping. Dia mengatakan akan meletakkan sebuah bom jika Hadripnya nggak diserahkan. Give me the hard drive. Sontak Sam berkata bahwa Hadrip itu telah diserahkan pada pihak berwenang dan setelah dianalisa, ayah Chris memang terbukti bersalah. Mendengar hal itu, Chris langsung lemas dan menyerahkan diri pada CIA. Mereka pun melanjutkan acara pernikahan dan saat acara lempar bunga, Sam sebelumnya mengambil pemicu bom milik Chris tanpa sengaja menekan tombol pemicu saat menangkap bunga. Baddest bridesmaids ever. Di malam hari, karena rumah keluarga Codwell telah hancur, dengan terpaksa mereka pun merayakan pesta di sebuah halaman. Saking kayanya mereka sama sekali gak mempermasalahkan meski rumahnya telah hancur. Bersamaan dengan itu, semua orang dibuat terkejut atas pengakuan Sam bahwa sebenarnya dia telah bekerja sama sebagai agensi CIA selama 5 tahun. Kemudian mereka berdansa berpesta dengan riang gembira dan akhirnya film pun tamat.
Oke bosku, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Maaf jika ada banyak hal yang gak tersampaikan, dan maafkan juga kalau saya masih terbata-bata dalam membawakan alur ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya.